Sudah menang 2 kali di pemilihan presiden, Pak Presiden bilang setelah ini giliran Pak Prabowo. Terus kenapa? Terus mencari celah untuk caci maki. Bagaimana caranya untuk mencari celah bisa mencaci maki, mencari kelemahan orang lain? Giliran rakyat yang bisa menentukan calon presiden bangsa ini tanpa ditentukan, kapan kira-kira? Siapapun yang ngerasa mampu jadi presiden silakan mencalonkan diri dan tinggal milih mau ikut parpol yang mana sebagai kendaraannya. Betul, makanya janganlah menjadi orang yang penuh dengan curiga. Itulah akibatnya kalau menjadi orang yang penuh dengan curiga, pikiran buruk terhadap orang lain. Kasus polarisasi yang dihasilkan dari Pilpres 2019 lalu yang sampai saat ini masih membumi dan menjamur di kalangan masyarakat ditinggalkan begitu saja. Padahal semenjak Jokowi ngajakin Prabowo jadi menterinya, itu udah merupakan usaha pemerintah untuk menghilangkan polarisasi di dalam masyarakat. Lah justru elu dan gelandangan politik lainnya malah memelihara polarisasi itu dan menjadikan Anies sebagai ikon politik untuk menyerang Jokowi. Kurang tepat, brother. Para kaduner bukan hanya Anies saja ya sebagai alat untuk menjatuhkan, untuk ikon menjatuhkan wibawa Jokowi, tapi banyak lagi kaum-kaum kadrun lainnya, yaitu Arab Yaman, dan bahkan ya mereka begitu teganya menghasut para ulama kita, bahkan golongan ulama yang penting seperti Habib yang kemarin sangat vokal sekali, bahkan merasakan jeruji ya. Aku merasa kasihan sekali kepada mereka. Demi kepuasan, demi kekuasaan, begitu tega untuk mengadu domba, untuk menghasut para ulama kita agar memusuhi rezim ini. Sementara rakyat lagi dan lagi ya udah cuma dijadiin supporter, cuma dijadiin freelancer. Dan elu merupakan contoh konkret buzzer freelance dari Rizal Ramli yang terus-menerus memelihara polarisasi di dalam masyarakat. Coba bayangin kalau misalkan di dalam masyarakat itu nggak ada polarisasi, jadinya lu nggak bakal dapat duit ngebuzzer, dan efeknya lu nggak bisa ngebeli skincare, dan ntar malahan lu pakai minyak goreng buat ngolesin bibir lu biar kelihatan glowing kan? Ya, maklum sajalah karena mereka itu adalah kaum pembenci, kaum iri hati, kaum caci maki. Jadi ya menurut saya biarin aja dia ngomong apa, toh nanti akan berlalu juga gitu loh. Dan sepertinya ya ngomong tapi tidak berbobot. Seperti pepatah bilang, tong kosong nyaring bunyinya. Jadi ingat, nanti pilpres selanjutnya jangan mau terbujuk rayuan romantisme buta dari para politisi. Nah, kalau ini gue setuju, jangan terbujuk oleh bacotan Anies Baswedan seolah-olah dia yang paling benar, padahal tuh hasil kerjanya nggak ada yang benar, dan dia terus memelihara pasukan radikalis untuk mengintimidasi dan mempersekusi pendukung Ahok sampai detik ini. Dan jangan lupa yang mereka lakukan adalah sistem adu domba, pecah belah, caci maki, dan hanya mementingkan golongannya saja. Dia hanya orang yang sukuisme. Dia hanya orang yang mementingkan dirinya, golongannya. Jika memang mereka berniat baik, tidak mungkin dia akan menyebar hoak, kebohongan, dan tega untuk memecah belah antara rakyat, ulama, dan para pemimpin di negeri ini. Oke? Jadi menurut teman-teman, siapa kira-kira calon presiden yang bagus di 2024? Capres yang bagus adalah yang mau nerusin kerjaan presiden sebelumnya yang udah bagus, bukan malah diberhentiin karena gengsi. Karena kalau misalkan tiap kali ganti presiden itu ganti program lagi, terus mulai lagi dari nol, ya kapan Indonesia majunya, ya kan? Nah, itu betul banget. Dan sepertinya Ganjar Pranowo lah yang bisa untuk menjadi estafet sebagai pengganti Bapak Jokowi, atau mungkin Bapak Prabowo untuk saat ini ya. Dan saya sangat mendukung sekali apabila kedua tokoh ini
menjadi calon RI 1 dan RI 2, entah siapa pemimpinnya, entah siapa nanti wakilnya. Dan saya sangat senang sekali untuk saat ini menurut saya Pak Prabowo sudah bebas dari virus-virus kadrunler ya. Jadi insya Allah kalau misalkan Bapak Prabowo saat ini diamanatkan menjadi RI 1, aku yakin dia akan bersinergi, dia bisa untuk meneruskan estafet kepemimpinan program-program yang sudah dijalankan, yang sudah disetting di program oleh Bapak Jokowi ya. Oke, pokoknya salam damai selalu. Mari kita berbijak diri di dalam bermedia dan jangan mudah terprovokasi dan jangan mudah terpancing, jangan mudah terpercaya apapun yang sudah menjadi berita, walaupun itu berita sudah viral sekali. Dan menurut saya marilah kita berbijak diri untuk menggunakan media. Oke, salam damai selalu.